Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Eh, Rekan-rekan semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak lanjutkan kembali ya pembahasan yang cepat terputus tadi ya. Ini akan kita bahas poin yang sangat penting mengenai eh, digital dalam ekonomi syariah ya. Dalam bisnis syariah kita mengenal yang namanya marketplace. Nah, ya. Bapak akan coba mengutip dari sebuah buku ya oleh Pak Agus Mujiono ya. Kemarin sudah kita buat apa bahas banyak hal. Nah, sekarang kita masuknya ke marketplace. Jadi kalau kita bahas mengenai marketplace, sebenarnya marketplace ini kan memang yang disebut platform. Nah, apa itu platform? Nah, berarti adalah sebuah fasilitas digital yang nanti punya fasilitas-fasilitas yang mendukung itu, ya. Nah, apa itu dukungannya? Termasuk transaksi-transaksi digital. Nah, kalau sekarang sudah modern ya, ada Shopee, bahkan media sosial pun bisa menjadi marketplace, gitu. Nah, tapi yang harus diwanti-wanti, nah, yang harus diingat itu adalah unsur tadlisnya. Nah, ya karena Bapak pernah meneliti ada tadlis di dalam marketplace tersebut. Nah, ya. Baik. Apa saja yang ada di dalam marketplace itu? Ya, memang dorongan dari setelah wabah COVID-19 ya. Ini daya dongkrak pasar digital ini sangat masif ya. Baik itu menjual dari marketplace maupun dari e-commerce ya. E-commerce itu luar biasa, bagus. Trennya bagus. Nah, cuman memang ada PR-PR yang harus kita kendalikan. Nah, jadi kalau teman-teman nanti di mahasiswa ekonomi syariah yang menyaksikan ini harus paham bahwa sektor ini bisa masuk juga ke sektor industri ya. Jadi kalau misalkan ini sektor industri ini industri rumah tangga bahkan ya. Nah, ini kena dampaknya luar biasa pada masa COVID-19, tapi mulai bergeliat lagi dari marketplace ini gitu. Tanpa harus bertemu langsung. Nah, ya. Cuman memang ada banyak tadlis itu penipuan, ketidaksesuaian ini sudah mulai muncul gitu ya. Bahkan membeli reviewer-reviewer yang harusnya eh, melihat dan ini malah dibayar reviewernya. Atau transaksi-transaksi yang fake atau palsu. Nah, ini ya. Maka marketplace syariah ini yang dijalankan oleh kaum muslimin, oleh mahasiswa ekonomi syariah atau bahkan masyarakat umum yang eh, paham literasi marketplace syariah, maka harus punya jasa yang legal. Apa legal? Tentunya berbasis Al-Qur'an ya. Cara-cara transaksinya ya. Halal, harganya adil, iklannya pun ya tidak harus akurat gitu dengan informasi produk yang dijalankan. Nah, baik dalam bisnis Islam sebenarnya marketplace ini masuk ke dalam kategori bisnis. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah membuat esteller kemarin ya, kemudian juga buat semacam eh, bisnis model kanvas untuk singkong ya gitu ya. Kemudian sepatu dan lain sebagainya, coba dari sekarang untuk membuat marketplace. Nah, nanti Bapak akan coba minta dari kalian semua, salah satunya membuat marketplace. Ya, oke.
Nah, ini dalam bisnis Islam, at-tijarah al-islamiyah atau bisnis atau perdagangan ini ya, atau jual beli, nah ya, atau tadayantum muamalah ini merupakan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini secara umum sudah dilakukan. Tapi yang menjadi titik poinnya apa? Halal, toyib, ya kan? Nah, itu. Kalau esteller itu segala macam insya Allah toyib ya. Nah, yang menjadi PR itu bagaimana caranya supaya ini bisa terjual di marketplace. Nah, kalau bisa nanti kalau kita pakai WA segala macam itu terkoneksi dengan marketplace kita. Gitu. Ini bisa. Nah, tentunya tidak boleh lupa unsur kejujuran ya. Kejujuran yang harus ditegakkan. Baik, ya. Jadi unsur-unsur apa saja di dalamnya selain jujur? Nah, banyak halal, toyib, jujur, wajar. Ingat ya, bisnis yang dijalankan itu secara fair, secara wajar. Ya, nyari untung boleh, tetapi yang wajar ya. Boleh nggak kita menggunakan perantara grosir? Boleh, ya. Kita tidak punya produk, tapi kita izin kepada yang punya produk, Pak, ini kalau saya jual lagi boleh, Pak, saya foto-foto, Pak, boleh, ya. Ada pengecer, Pak, ini kayaknya ini bagus imut, boleh nggak saya jual lagi, saya foto, Pak, boleh, gitu. Nomor WA-nya itu dicatat, bisa, wajar, gitu. Bagaimana kalau misalkan ngambil untung tidak wajar? Oh, bisa sampai besar, bisa saja, boleh, asalkan kewajarannya tergantung dengan situasi yang ada di sana, gitu ya. Misalkan jualannya di bandara, ya gitu kan ya. Memang urufnya kan di sana eh, harga-harga di sana mahal karena memang kapitalis itu mematok uang sewanya dan sebagainya mahal. Jadi ikut mahal juga. Adapun juga diekspor karena biaya shipping, biaya di sana juga kurs rupiahnya menjadi dan sebagainya ya. Harga Indomie di sini misalkan ya, itu bisa 50.000 di sana, 5 bungkus, 10 bungkus itu bisa 50.000 misalkan. Itu wajar saja. Sedangkan di sini harganya 2.500, 3.000. Di sana bisa harganya 10.000, 15.000. Nah, itu kan memang kewajaran dalam produksi, dalam transportasi, akomodasi dan lain sebagainya. Nah, ini harus seimbang juga ya. Faktor seimbang ini maksudnya apa? Selaras dengan ya alam bumi. Nah, harus seimbang. Jangan sampai produknya itu merugikan alam semesta gitu ya. Makanya sekarang kan banyak ya limbah-limbah itu bisa diolah lagi ya. Limbah plastik dan sebagainya bisa terurai. Nah, ini ya. Kemudian saingannya dengan sehat, tidak dijalankan dengan mengada-ada, dengan menipu. Nah, ada ekologinya dan sebagainya harus fair. Inilah supaya lebih baik. Apa etos kerjanya? Nah, ya tadi etos kerjanya apa? Menjadi yang produktif faktor. Baik, profesional tentu juga dijalankan. Baik, nah sekarang kita akan masuk tentang marketplace yang sudah dijalankan di Indonesia. Ya, marketplace kan eh, bisa aspeknya B2B, bisa ya. Bisa juga e-commerce. Ya, ya. Biasanya contohnya kalau misalkan marketplace berarti kan bukan hanya Shopee dan sebagainya, tapi yang sifatnya seperti kalau ini yang lama ya, Bukalapak, eBay, ya ini kalau e-commerce ya. E-commerce biasanya ada lagi yang paling sederhana OLX dan lain sebagainya. Nah, Shopee bisa masuk tahun 2015, juga masuk tuh dalam marketplace. Jadi pasar ini tuh, pasar tapi digital. Maka jangan sampai eh, kita lewatkan peluang ini. Ya, teman-teman sudah mulai masuk ke marketplace. Nah, oke.
Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada dan sebagainya. Nah, nanti coba kita eh, masukkan jualan di sana, ya, foto-foto dan sebagainya, masukkan di sana. Gitu. Nah, ini sebagai variasi ya, sebagai variasi. Kalau teman-teman ada marketplace-nya, jadi orang bisa percaya kan, berarti transaksinya itu barang bisa datang duluan, baru nanti uangnya bisa dibayarkan oleh marketplace-nya gitu. Ya, jadi pembeli kan nanti akan bayar lunas ya, tapi uangnya menggantung di dompet marketplace. Ketika barangnya sampai, nanti baru penjual itu mendapatkan eh, harga yang sudah dipotong segala macam. Nah, ini dari marketplace ya. Apa saja elektronik dan sebagainya. Ini bisa dimasuk ke situ marketplace. Nah, termasuk menjual apa? Ya produk-produk digital bisa. Gambar, teks, video dan sebagainya. Ini pun ada marketplace-nya. Tapi bukan Shopee, bukan apa, ya. Ada yang tahu ya, nanti coba dilihat apa saja marketplace untuk jual video, ya. Biasanya apa ya? Eh Nanti coba dilihat ya, ada tempat-tempat untuk menjual video, menjual gambar, ya, menjual apa namanya? Digital marketing seperti e-book ya, kursus. Kita sudah kursus, buat kursus online, terus direkam dan kemudian dijual kepada pasar. Bisa, gitu ya. Nah, ini adalah teknologi ya. Walaupun sekarang sudah bagaimana ya, penurunan dan sebagainya, tapi ini tetap menjadi kebutuhan pasar gitu. Ya, kebutuhan pasar untuk solusi permasalahan mungkin tidak sempat untuk ke pasar mereka itu. Efektif gitu. Jadi orang yang ada di Papua bisa loh belanja misalkan keripiknya Erna misalkan ya. Itu bisa gitu. Atau di Aceh bisa, atau bahkan sekarang yang lebih tren itu orang Palembang yang ada di Bogor, yang ada di Jakarta, beli empe-empe, beli segala macam itu dari Palembang langsung itu dikirim ya. Itu bisa jadi peluang. Jadi walaupun kita bukan orang asli situ, kita bisa bermain di situ. Nah, ayo kita berdayakan ya. Termasuk pangsa pasarnya bisa lebih jauh. Nah, ini ya tentang marketplace. Baik, kita lanjutkan. Nah, tentang pemasaran syariah. Kemarin sudah kita bahas ya tentang pemasaran syariah. Setelah punya marketplace dipasarkan. Gitu ya. Kemarin kita sudah bahas tentang funneling ya, tentang funneling gitu. Nah, sekarang kita pemasaran syariah itu seperti apa? Kalau secara umum kan ini namanya Philip Kotler. Nah, teman-teman harus tahu juga namanya Philip Kotler. Oh, beliau ini ahli pemasaran konvensional biasa, gitu kan? Jadi proses penawaran itu tentang harus tahu dulu ini kebutuhan konsumen bagaimana dilihat dulu. Tadi kan kalau kita belajar BMC berarti ada di tengah tuh, yang value proposition itu. Kebutuhannya apa? Maka kita harus penuhi tuh produknya apa ini value-nya gitu ya. Kemudian kita tawarkan kepada customer segmen, kepada pasarnya. Channelnya apa? Oh, transaksinya dengan bagaimana caranya. Nah, itu sebenarnya itu adalah pemasaran nanti. Nah, letak dari eh, pemasaran syariah itu di bagian channelnya itu untuk menghubungkan antara customer segment dengan value proposition, dengan produknya, dengan solusinya, dengan kebutuhannya. Nah, maka tadi yang marketplace tadi itu bisa sebagai jalan pemasaran. Nah, jadi kalau termasuk selain itu iklan, melakukan iklan. Pemasaran syariah ini melakukan iklan. Di mana? Di Facebook. Kemudian bisa organik, bisa juga berbayar. Nah, nanti kapan-kapan coba kita bahas ya bagaimana cara
eh, iklan berbayar gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa main di situ. Maka dalam Islam pemasaran bentuknya muamalah dibolehkan. Yang penting terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan. Ya, maka dari itu perlu kita. Nah, ini bagaimana konsepnya? Nah, konsepnya adalah tadi ya kepuasan konsumen itu dipenuhi oleh produk yang kebutuhan itu tadi value proposition itu. Nah, diarahkan untuk eh, menjadi prioritas utama. Ya, jadi kebutuhan itu menjadi prioritas utama. Bagaimana kalau dia nggak butuh? Bisa menjadi tertarik. Kalau nggak jadi sekundernya atau tersiernya boleh. Nanti suatu saat dia ketika butuh dia akan mencari. Gitu. Nah, jadi ini bisa menjadi hal yang lain. Nah, produk yang halal, promosi yang beretika, ini penting. Distribusi yang sesuai, harga yang adil juga bisa dilakukan. Nah, maka ada segmennya. Kemarin kan kita udah bahas ya tentang segmentasi syariahnya. Ada yang sifatnya besarnya ukuran pasar. Jadi kita harus lihat nih market size. Wah, ini ukuran pasarnya seluruh Indonesia. Bisa nggak kita potong-potong? Oh, cuman di Bogor aja. Bisa. Harus dipahami ini cakupannya mana saja. Dan ingat karakteristik pelanggannya. Kalau wilayah Bogor itu jarang ada yang mau beli. Kalau wilayah Bogor ya, jarang ada yang mau beli seafood. Itu jarang sekali seafood. Kalau beli ikan bakar laut itu jarang yang beli. Itu contohnya ya. Maka kalau di Bogor apa yang bisa kita jual? Biasanya daging-dagingan, ya daging ayam, daging sapi, tetel-tetelan, ya kan? Telur, biasanya kan di Batagor ada telur, ya. Tapi kalau sifatnya ikan, nah itu kan kita harus lihat segmen mana yang dekat dengan suka dengan ikan. Nah, bisa kan? Oh ternyata di sana itu dekatnya sungai yang besar. Masyarakat suka makan ikan. Nah, berarti kita jualannya yang bernuansa ikan. Gitu. Jangan bernuansa gunung seperti Jawa Barat ini. Jawa Barat ini senangnya baslok, cilok, ya kan, bakso, gitu kan. Nah, kalau ikan peda kadang-kadang ikan peda ya, tapi campur dengan tempe itu ya. Tapi jarang juga orang. eh, Nah, selain market size-nya, dilihat juga market growth. Dilihat dulu bagaimana pertumbuhan dari marketnya. Ya, bagaimana perusahaan itu dilihat. Oh, wilayah keradenan. Sebelum kita lihat bagaimana saja nih tempat-tempat yang paling rame. Nah, cara untuk lebih cepatnya kita jualan, lihatlah itu. Oh, ternyata banyak tempat yang rame, ya kan? Banyak tempat yang rame. Maksudnya ada toko yang rame ya, toko yang rame pembelinya, tinggal tiru, selesai. Beres sebenarnya. Tapi kan kita nggak tahu itu secara kasarnya ya. Nah, kalau banyak orang jualan bakso di sini laris. Nah, dilihat nih baksonya apa. Ya, duplikasi aja cukup. Sebenarnya beres, ya kan? Gitu. Nah, perusahaan ini kita lihat peluangnya dimanfaatkan untuk pengembangan apa. Ya, kalau misalkan seperti retail. Retail yang paling ramai di sini apa sih misalkan? Grosir-grosir ya, dekat Bapak di sini banyak yang buka grosir. Rame terus ibu-ibu. Grosir sembako, grosir perabotan dapur, grosir perabotan kamar mandi. Ini waduh ya, banyak. Nah, peluangnya di situ. Kalau misalkan pengen bikin pendidikan misalkan, wah ini yang rame mana ya? Oh ini ya, banyak anak kecil. Nah, berarti kan kita jangan bikin universitas kalau banyak kecil. Nah, bikinnya apa? PAUD, TK gitu ya. Nah, jadi keunggulan itu harus dilihat pertumbuhan marketplace, market growth-nya. Nah,
Ada lagi yang disebut competitive advantages. Apa itu keunggulan? Kompetisinya bagaimana? Ya, ahlinya kita ini seperti apa? Reputasinya bagaimana? Gitu. Nah, bagaimana situasi persaingannya? Ini dilihat tuh ya. Nanti dilihat situasi persaingannya bagaimana. Jalan aja, nggak apa-apa. Bisa nggak ini terakhir? Bisa. Jalan dulu aja nggak apa-apa. Jangan sampai sempurna dulu nggak apa-apa. Nggak sempurna dulu nggak apa-apa. Jalan dulu. Lihat. Nanti lihat. Oh, begini persaingannya. Oke, kita begini. Ada yang belok sana, kita belok sana. Belok sana, belok sana. Terus lihat, dengarkan situasi yang berbicara di sana. Siapa itu pelanggan bicara, Bu, ini kayaknya kurang ini, Bu. Dengarkan. I- Ikuti, Bu, kami sudah ikuti, Bu, ini, Bu. Tolong di review lagi, tolong disebarkan ke teman-temannya, Bu. Ah, ini kan terus sama ya. Nah, ini nanti akan ada strategi setelah itu. Ya, diperhatikan dengan itunya. Strateginya bagaimana? Ada yang disebut dengan bauran pemasaran, alokasi sumber daya gitu ya. Biayanya berapa, baurannya berapa. Nah, ini keputusan-keputusan ini ada analisanya. Tapi jalan dulu aja. Analisa itu nanti nggak apa-apa. Ya, strateginya sederhana aja, simple dulu. Ya, sederhana dulu situasi strateginya nanti. Nah, jadi eh, ada 4 elemen yang penting. Produk, harga, promosi, distribusi. Cukup. Nanti tinggal dikembangkan. Nah, ya. Disebut dengan produk, harga, promosi, dan distribusi. Ada ini, jalan dulu. Produknya nggak ada, jasa. Boleh. Jasa, harga, promosi, distribusi. Ini marketing mix-nya. Strategikan. Kalau sudah ada, tinggal masuk. Gitu. Ya. Jadi teman-teman, ah, ada faktor juga yang menyebabkan perubahan strategi. Ada. Bagaimana nanti strategi itu nggak baku ya, teman-teman. Bisa berubah. Situasi kita yang simple, situasi kita yang sederhana itu kan, itu bisa kita ubah ke yang lebih meningkat lagi atau kita sesuaikan dengan kondisi, ya. Bagaimana daur hidup produk? Oh, produk ini kalau kita taruh sini mati nih. Kita ubah. Gitu ya. Jangan jangan kita kaku dengan itu. Atau posisi persaingannya di perusahaan di pasar. Oh, ini posisinya bagaimana ya ini ya? Kayaknya nggak ada posisi saya. Segmennya ini terlalu umum. Ya ada posisi segmen yang lebih tepat. Posisikan. Ya. Supaya apa? Supaya nanti lebih mengetahui gitu kan. Nah ini ya, termasuk situasi ekonominya harus dilihat. Kalau lagi kurang baik ekonominya, disituasikan. Apakah krisis moneter, apakah lain sebagainya, ini dilihat dulu gitu ya. Harganya bisa diubah. Oke, ini ya tentang strategi pemasaran-pemasaran di dalam syariah. Intinya seperti itu. Nah, bangunlah kepercayaan, ya, kepercayaan pelanggan dibangun. Kalau sudah jalan ya, sudah mulai bangun kepercayaan. Orang seneng dengan kita. Diedukasi, diajak terus untuk berkoneksi, ya, fokus. Segmentasi pasarnya tepat, gitu. Pengembangan produknya inovatif. Artinya apa? Ya, jangan itu-itu aja. Inovasikan produknya, ya. Munculkan satu yang kompetitif di situ. Kalau berbelas-belas tahun produknya itu saja nggak akan maju. Sedangkan orang sudah berubah, gitu kan? Sudah berubah, sesuaikan mereka dengan zamannya. Nah, maka ini penting ya bagi kita untuk terus berkembang. Komunikasi pemasarannya juga bagus, ya, dan lain sebagainya. Yang keenam, kolaborasi kemitraan. Ini juga penting. Ya, jangan sampai kita bermain
sendiri tanpa kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain. Apakah kepada lembaga keuangan syariah, pendidikan, ya, ataupun kepada komunitas muslim. Nah, baik, ini ya, nanti dibuat strategi-strateginya bagaimana, ya, marketplace dan lain sebagainya. Kita buat ya. Demikian dari Bapak, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk materinya. Bapak akan coba share di eh, di e-kampus ya, di e-kampus. Nah, di e-kampus. Oke, kita akhiri sama-sama dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.